untuk kuliah PPL ya malam ini untuk menggantikan hari Kamis ya, karena hari Kamis saya ada kegiatan ya di Kementerian Kehutanan 2 hari ya tanggal 7 8 ya. Ya, jadi kita ajukan hari ini. Baik, kita mulai saja untuk kuliahnya. Saya share untuk materinya. Baik, baik kemarin, hari Kamis kemarin kita sampai di sini, kita lanjutkan. Ya, ya, mengenai beban pencemaran air ya. Jadi, sebetulnya juga bisa ya untuk udara juga ya, bisa juga ya. Hampir konsepnya hampir sama. Jadi, di dalam beban pencemaran itu biasanya terjadi apa namanya ya, eh, kebingungan ya dalam istilah ya antara konsentrasi dengan beban ya, atau dengan beban pencemar dengan konsentrasi pencemar ya. Jadi kalau beban pencemar itu lebih menyatakan pada biomasanya ya per satuan waktu. Ya, kalau konsentrasi menyatakan biomasa dalam satuan volume atau satuan biomasa juga. Tidak ada waktunya yang tidak mengenal waktu kalau di dalam konsentrasi. Tapi beda dengan beban pencemar ya, karena beban pencemar itu merupakan konsentrasi kali debit ya. Nah, kebutuhannya apa di dalam beban pencemaran itu? Ya, umumnya kita di dalam aplikasinya itu beban pencemarannya itu biasanya untuk menghitung ya daya tampung pencemaran lingkungan ya. Ini banyak tentunya relevansinya atau concernnya dari dinas apa, Kementerian Lingkungan Hidup atau ya kalau sampai ke bawah di Dinas Lingkungan Hidup ya. Selalu akan menghitung daya tampung pencemaran lingkungan pada suatu ekosistem ya, baik itu di ekosistem air ataupun udara misalnya. Nah, sehingga dari penghitungan daya tampung tersebut bisa diketahui ya apakah suatu sumber air itu ya, sumber air itu bisa sungai ya, bisa waduk, danau dan lain-lain itu masih mempunyai kapasitas atau kemampuan di dalam menerima beban pencemarannya dari berbagai sumber atau sudah terlewati apa beban pencemaran yang ada di sumber air tersebut. Nah, sehingga dari didapatkannya nilai kemampuan atau kapasitas beban pencemar sumber air itu bisa dilakukan pengelolaan. Ya. Nah, nanti kalau sumber air itu masih bisa, berarti ya masih diteruskan ya. Tidak ada permasalahan ya. Artinya kapasitas asimilasi dari sumber air tersebut masih bisa melakukan fungsinya di dalam mendukung beban pencemar yang masuk ke sumber air tersebut. Sehingga ini menyangkut mengenai pengelolaan ya. Pengelolaan wilayah sungai ya dari sudut pencemaran lingkungannya. Nah,
Kalau kita lihat memang konsentrasi pencemar atau itu berbeda ya, tidak sama dengan beban pencemar. Nah, ini yang sering membingungkan ya, karena ya kalau kita mungkin tidak biasa bekerja di situ, itu sering menjadi bingung ya, rancu antara konsentrasi dan beban pencemar. Nah, kalau konsentrasi itu apa? Ya, jumlah zat ya, pencemar persatuan volume atau biomasa atau massa media. Ya, kalau zat pencemar itu ada di dalam media cair, air, dan lain-lain, ya itu berarti nanti pencemar tersebut persatuan volume. Tapi kalau zat pencemar itu masuk di dalam media padat, biomasa, ya berarti nanti satuannya bisa satuan biomasa per biomasa. Ya. Nah, nanti ada beberapa hal ya, sehingga muncul satuannya itu bisa miligram per liter, mikrogram per liter, mikrogram per liter ini jarang ya, mikrogram per mililiter ya. Kemudian ada ppm. Nah, ppm ini sebenarnya kan sama ya, dengan miligram per liter atau mikrogram per mililiter atau miligram per kilogram. Itu ppm atau part per million. Ya, konsentrasi ini kan biasanya akan dikaitkan ya dengan kepekatan suatu zat ya. Ya, dalam hal ini adalah pencemar di air ya. Sehingga berapa kepekatan dari pencemar tersebut di dalam air ya. Nah, misalnya air laut mengandung lead atau Pb atau timbal itu 0,05 miligram per liter atau 0,05 ppm ya. Ini konsentrasi ya, karena satuannya di belakang itu kan liter ya, satuan volume, sehingga itu menjadi bentuk konsentrasi. Nah, kemudian ini diartikan bahwa dalam setiap 1 liter air itu terdapat 0,05 miligram unsur Pb. Ya. Unsur Pb berarti di sini unsur Pb itu bisa bentuknya free ion ya atau ion bebas. Berarti Pb2+ misalnya. Nah, ini kalau yang dilakukan misalnya kita melarutkan atau membuat cairan konsentrasi 0,05 miligram per liter, ya berarti kita eh, menimbang ya garam Pb itu 0,05 miligram ya dengan timbangan apa, elektrik itu ya 0,05 miligram Pb yang bentuknya seperti garam atau seperti gula ya. Kemudian kita masukkan ke dalam apa eh, ke dalam beker gelas ya, dalam beker gelas. Kita masukkan dulu ya 0,05 itu ya ke dalam beker gelas. Kemudian kita tuang air apa distilasi ya, air distilasi itu hingga mencapai 1 liter ya. Nah, maka itu konsentrasinya 0,05 miligram per liter. Jadi pembuatannya itu kita masukkan dulu ya. Garamnya itu kita masukkan. Jadi berbeda dengan misalnya kita membuat 5 miligram ya, lebih besar 5 miligram per liter. Ya, kita kemudian menyiapkan air destilasi 1 liter. Kemudian kita menimbang 5 miligram garamnya, terus kita masukkan ke 1 liter air. Maka itu cara yang salah ya. Karena ketika air 1 liter itu
kita masukkan ke dalam, maaf, ketika 5 miligram garam itu kita masukkan ke air dalam beker gelas yang volumenya 1 liter itu, maka volume itu akan menaik ya. Karena ada parti atau ada bagian dari garam itu 5 miligram itu yang kita masukkan 1 liter. Berarti 1 liter itu akan naik ya, di dalam beker gelas itu karena kemasukan unsur garam baru. Nah ini salahnya. Kalau begitu itu bukan 5 miligram per liter. Itu 5 miligram per 1 liter plus ya. Plusnya berapa ya? Tergantung dari kenaikan dari volume air itu. Ya, nah ini caranya ya. Sehingga memang caranya itu ya eh, satuan berat dari zat yang akan dilarutkan itu kita masukkan ya, dalam gelas ukur atau beker gelas itu hingga volume menjadi 1 liter. Hingga volume menjadi 1 liter. Bukan kita masukkan dalam 1 liter air. Ya, jadi ini eh, apa penting ya mungkin di dalam kita menyiapkan nanti kalau penelitian apa-apa membuat konsentrasi-konsentrasi yang berbeda itu selalu kita masukkan material pencemar ke dalam pelarut air hingga menjadi volume menjadi 1 liter. Ya, nah itu. Jadi kita nanti melihat ini eh, kecil besarnya dari jumlah biomasa polutan yang kita masukkan itu akan berpengaruh pada tingkat kepekatan dari larutan yang eh, kita buat. Nah, kalau kita lihat di sini ppm itu ya part per million ppm ya kalau ppm massa itu massa komponen ya ini tadi garam tadi misalnya berapa miligram per volume larutan ya. Jadi per volume larutan tadi ya liter itu per liter misalnya atau per mililiter. Tapi di sini cara pembuatannya bukan berarti tadi seperti yang saya jelaskan kita siapkan 1 liter kita masukkan tidak ya. Caranya seperti tadi. Atau bisa juga miligram komponen dibagi liter ya. Ya ini yang biasa kan ya. Apa? Karena masa ini kan satuannya satuan berat ya miligram. Per volume larutan itu satuannya liter. Atau bisa juga kalau ini miligram, ini mikrogram karena yang disiapkan kecil sekali. Ini ya mikrogram per mikrogram komponen dibagi mililiter dari volume lar. Ya. Oke, nah sering dari hasil konsentrasi itu yang kita analisis, lakukan analisis atau kita kemudian dari samplingnya beberapa tempat misalnya monitoring suatu lingkungan perairan ya terhadap konsentrasinya logam berat misalnya Pb di sini ya. Maka kita ini misalnya ini lokasinya titik samplingnya, maka setelah kita analisis di lab ya kita tahu ya konsentrasinya. Hasil dari lab itu kan ada ya 0,04 ya ataupun 0,025 ataupun ini ya sama ya 0,04 lebih ya. Kemudian kita lihat baku mutu untuk eh, perairan misalnya BB itu 0,03 ya. Jadi ini untuk beberapa kepentingan atau dari baku mutunya itu kan ada ya. Kalau air laut itu ada tiga kepentingan ya baku mutunya yaitu baku mutu untuk area pelabuhan yang ke satu, yang kedua baku mutu untuk wisata bahari,
dan yang ketiga baku mutu untuk biota air ya. Jadi 3 kelas itu. Nah ini baku mutunya ya. Ini baku mutu salah satu baku mutu ya. Nah, yang menerapkan 0,03 itu apa untuk PB ya. Ini saya lupa ya apa tingkat baku mutunya itu berapa ya. Seingat saya kalau untuk biota laut itu 0,08. 0,08. Berarti kalau ini 0,03 kemungkinan ini kalau di air laut ini untuk wisata bahari. Ya. Nah, artinya lebih lebih rendah ya daripada untuk biota laut. Nah, ini salah satu kepentingan kita lihat di dalam monitoring itu konsentrasi adalah digunakan seperti ini. Ya. Kemudian juga bisa ya part per million itu misalnya digunakan untuk menganalisis dissolved oksigen ya, atau oksigen ya, perairan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini tetap ppm ya. ppm itu berarti bisa miligram per liter ya, karena ini di air. Ya, sehingga ada yang sangat rendah untuk populasi ikan itu sekitar 1 sampai 3 ppm ya, atau 1 sampai 3 miligram per liter oksigen itu yang ada di ppm. Maka di dalam baku definisi baku mutu itu ada yang ditolerir eh, komponen-komponen yang ada atau dan juga dan atau komponen-komponen yang harus ada. Nah, kenapa di dalam air kalau pencemar itu komponen-komponen yang harus ada. Ternyata di dalam baku mutu itu ada analisis oksigen itu merupakan komponen yang harus ada. Bukan komponen yang ada, tapi komponen yang harus ada. Ya, itu definisi di dalam baku mutu. Kalau komponen yang ada itu ya yang ada pencemar-pencemar yang ada itu bisa bisa makhluk hidup, zat, ya, zat atau komponen lain, komponen-komponen yang ada. Kemudian ditambahkan dan atau komponen yang harus ada. Nah, komponen yang harus ada ini adalah oksigen di dalam baku mutu. Jadi di sini kebalikan dari pencemar bahwa oksigen itu harus ada di dalam suatu sumber air. Ya, di sungai, di danau, dan lain-lain. Itu harus ada. Bahkan keberadaannya yang rendah, too low, ya, too low, itu yang sangat rendah, itu justru tidak baik. Justru tidak baik ya. Misalnya 1 sampai 3 ini bisa membuat populasi ikan di dalam air itu kolaps ya, karena terlalu rendah. Nah, kalau komponen 4 sampai 5 itu masih membuat stres ya, artinya ikan itu eh, lari ke sana kemari ya. Aktivitasnya apa sangat aktif sekali karena apa? Karena stres, oksigennya kurang. Ya, baru 6 ppm sampai 7 ppm itu komponen yang bisa diterima ya untuk kehidupan dan pertumbuhannya serta perkembangan. Ya. Nah, baku mutu di atas 8 ya ppm itu sangat mendukung sekali ya bagi kehidupan populasi ikan di air. Artinya jumlah ikan yang di populasi yang bisa didukung itu menjadi besar ya dibandingkan oksigen yang di bawah 8 itu. Ya. Nah ini ppm ya, jadi ini juga konsentrasi. Yang diobservasi konsentrasi. Kalau kita pengen melihat kesehatan air itu sendiri di dalam hal ini komponen yang harus ada itu adalah oksigen itu. Baik, kemudian kita lanjut ya di sini ya misalnya part per million itu
Ini merupakan cara ya untuk menyatakan konsentrasi suatu zat atau campuran dalam miligram per kilogram atau miligram per liter medium. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini air ini, air ini dan unsur di dalamnya ini, unsur polutan di dalam ini jumlahnya 1 liter. Ya, jumlahnya 1 liter. Karena kita membuatnya seperti tadi, kita masukkan ini dulu, unsur pencemarnya, baru kita tuang air air pelarutnya, ya, mencapai 1 liter. Sehingga ada 1 miligram itu dalam 1 liter cairan ini, larutan ini ya. Nah, 1 miligram per liter itu di sini bisa disamakan, kenapa bisa menjadi sepersejuta atau part per million ya. Karena liter air dalam hal ini adalah air tawar, 1 liter air tawar itu sama dengan 1 kilogram. Maka di sini sebetulnya 1 miligram per liter itu juga sama dengan 1 miligram per kilogram ya. Sehingga ini satuan ini sudah sama, itu kita bisa bagi ya. 1 miligram per 1 kilogram itu 1/1.000.000. Atau ini juga sama dengan ppm atau part per million. Nah, kalau di dalam benda padat, ya, benda padat, jadi ada konsentrasi dalam cairan, ada konsentrasi dalam benda padat. Nah, di dalam daging ini, kalau 1 ppm itu ya berarti dalam 1 kilogram daging plus unsurnya, ya, ini unsur ini beratnya 1 miligram. Di dalam keseluruhan unsur plus daging ini adalah 1 kilogram. Sehingga di sini 1 miligram per kilogram. Ya. Sehingga sama juga sepersejuta. Jadi sama. Ada suatu unsur pencemar yang terkandung di dalam material padatan ini yang sudah ditimbang beratnya 1 kilogram. Ya, jadi kita nimbang aja berat daging ini 1 kilogram. Dan ini ini bisa terjadi ya. Misalnya daging ini mengandung logam berat Pb, ini bisa terjadi ya. Karena di tahun 2010 itu eh, kami mendapat penelitian ya, dari Balitbank Balitbank Provinsi ya. Itu meneliti kandungan daging sapi yang digembala di TPA ya, tempat pembuangan akhir ya, tempat pembuangan akhir sampah di daerah Jatibarang sana ya, di Semarang Jatibarang, di daerah mana itu ya, Jatibarang itu daerah barat ke selatan ya, Semarang barat ke selatan ya, di dekat Gua Kreo apa itu ya, daerah sana. Nah, di situ di TPA banyak sekali sapi yang digembala karena supaya makan sampah-sampah sisa sayur-sayur itu ya, yang dibuang di sana. Nah, di analisis kandungan logam beratnya memang ada daging itu ya, karena itu bercampur sampah yang lain ya. Nah, karena proses pelindian dari sampah-sampah yang mengandung logam berat itu masuk ke bekas-bekas sayuran yang kemudian dimakan oleh sapi tersebut. Nah, itu kalau kita analisis, kita ambil 1 kilogram saja, maka kita tahu eh, konsentrasinya. Ya, sebetulnya sampelnya diambil tidak harus 1 kilogram ya. Kita ambil sepotong sesuai kebutuhan saja untuk analisis itu nanti hasilnya juga miligram per kilogram atau ppm itu ya. Dengan alat AAS itu. Absorption atomic absorption spektrofotometer ya. Itu sampel misalnya tidak tahu ya. Itu 1 on sudah cukup. Ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Demikian juga kalau larutannya itu berupa unsur cair, itu bisa juga. Ya.
Jadi unsur cairnya itu jumlahnya 1 mililiter, dibagi, kemudian kita ceburkan dulu, kemudian kita tambah pelarutnya air hingga mencapai 1 liter. Sehingga ada 1 mililiter per liter ya. Sehingga ini sejuta juga atau ppm ya di sini. Nah, oke. Nah, ini kan tadi ya, konsentrasi 1 miligram per liter. Selanjutnya, saya pengen ambil 1 liter ini, saya ambil setengah di sini. Ya, jadi tinggal setengah liter. Nah, pertanyaannya, konsentrasi di air yang setengah liter ini menjadi berapa? Kalau di sini konsentrasinya 1 miligram per liter, ya. Kalau di sini kita ambil setengah liter, konsentrasinya jadi berapa kira-kira? Ya, maka jawabannya yang mana? Kira-kira. Tetap 1 miligram per liter, bukan Pak? Oke, ya. Tetap 1 miligram per liter. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Alasannya apa? Eh, pakai rumus yang tadi Pak, Prof, yang massa komponen dibagi dengan volume di 0,5 Ya, dibagi 0,5 hasilnya 1. oke, ya. Ya, betul ya. Jadi ada satuan konsentrasi dalam media itu diambil seberapapun ya. Kalau dia satu kesatuan, ya tetap sama ya. Kita ambil 1 sendok pun ya. 1 sendok pun cairan ini ya konsentrasinya tetap 1 miligram per liter. Karena itu pembaginya adalah satuan pelarutnya itu ya. Nah, oke. Nah, kemudian eh, kita lihat di sini kalau suatu cairan itu ada larutan yang cair, ya, kemudian ada larutan yang pekat dan ada larutan yang jenuh. Ya, ada larutan yang pekat, ya, banyak zat yang terlarut. Nah, yang kalau yang jenuh ini berarti kita sudah tidak bisa lagi melarutkan unsur, ya, unsur larutan apa yang dilarutkan tersebut, zat tersebut ditambahkan lagi tidak bisa. Kalau ditambahkan lagi dia tidak larut, tapi dia akan mengendap. Ya, jadi ada kemampuan atau saturated ya, kejenuhan di dalam pelarut ini untuk bisa melarutkan zat tertentu ya. Jadi kalau pekat ini berarti masih terlarut, masih bisa terlarut zatnya. Tapi kalau sudah jenuh ya dia akan diendapkan. Ya, jadi kalau Anda buat misalnya minum air teh itu ada yang tidak suka gula ya gulanya 1 sendok teh misalnya. Ya. Nah itu larutnya, rasanya tidak terlalu manis. Ada yang manis suka manis biasa ya, kasih 1 sendok makan. Ya, tapi ada yang suka manis sekali itu ada ya. Orang yang suka manis sekali itu ada. Ya. Jadi ditambah tidak cukup 1 sendok makan, ditambah 2 sendok makan. Maka ketika kita aduk, itu ada sisa gula di bawah, tidak larut. Karena sudah air tehnya itu sudah jenuh. Ya. Oke ya, jadi ini kira-kira sama. Nah, kemudian kita ke beban pencemaran air ya. Jadi beban pencemaran air itu apa? Bedanya dengan konsentrasi tadi apa?
Jadi merupakan total jumlah unsur pencemar yang masuk ke suatu sistem air dalam periode waktu tertentu. Jadi di sini satuan akhirnya itu ada biomasa di dalam satuan waktu tertentu yang masuk di dalam satuan waktu tertentu. Ya. Nah, sehingga di sini ada rumusnya itu, yaitu konsentrasi pencemarnya itu dari air yang masuk itu tadi dikalikan debit alirannya, liter per detik. Nah, di sini ada satuan waktu ini. Nah, di sini ini liternya di atas, ini liternya di bawah kan bisa dihilangkan. Sehingga satuan beban pencemar itu adalah miligram per detik. Nah, ini kegunaannya untuk apa? Gunaannya untuk apa? Kalau kita sudah tahu konsentrasinya saja kan sudah cukup gitu, seperti itu dalam pikiran. Ya. Tapi penghitungan beban pencemar ini kalau di sini lebih bersifat statis ya, sekali ngukur ya, itu konsentrasinya enggak. Tapi kalau di sini ada satuan waktunya, ya, satuan waktunya, sehingga itu jumlahnya ya, itu biomasa yang ada masuk di dalam suatu perairan itu berapa jumlahnya? Bahkan mungkin miligram, mungkin ratusan miligram, ribuan miligram sampai atau kilogram ya, karena ada bertambah terus dalam uh, perbedaan waktu ya, perbedaan waktu. Sehingga itu yang dihitung jumlahnya. Nah ini kan misalnya pabrik-pabrik itu kan membuang limbah ya, lewat pipa limbahnya itu buang ada waktunya dia. Mereka ada waktunya. Buangnya juga bukan siang hari ya, malam hari begitu kan. Jam 12 sampai jam 3 begitu. Berarti ada 3 jam waktu pembuangan. Nah, sehingga 3 jam itu kita bisa tahu debit alirannya berapa. Kalau aliran per detiknya itu berapa liter kan ya, dari pipa itu, maka dalam 3 jam itu kita sudah bisa menghitung berapa satuannya, apa volumenya dalam apa namanya dalam 3 jam itu, berapa liter dalam 3 jam itu, dikalikan konsentrasinya, kita sampling apa airnya dari jatuhan apa keluaran dari pipa itu kita sampling, kita ukur tahu konsentrasi pencemar, sehingga kita kalikan debitnya dalam 3 jam itu kita tahu beban pencemar ini. Ya. Nah ini yang banyak ya yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha itu rumusnya ini. The solution to pollution is dilution. Ya, jadi solusi dari polusi itu adalah dilusi. Dilusi itu apa? Dilution itu apa? Artinya apa? Dilution. Ya, dilution itu ya diencerkan itu. Diencerkan. Dibuang di sungai itu encer pasti. Kalau encer berarti sudah selesai. Artinya pencemar itu seolah hilang ya. Karena diencerkan oleh air sungai. Ya, diencerkan oleh air sungai. Apa? Karena air sungai itu mempunyai kapasitas asimilatif ya. Kapasitas asimilatif. Kapasitas asimilatif itu apa? Ada yang tahu atau tidak? Kapasitas asimilatif itu apa? Kemampuan alami lingkungan untuk menerima polutan tanpa mengalami kerusakan, bro. Contohnya Ya, menghitung kemampuan sungai menerima beban pencemar. oke, ya.
Ya, jadi setiap sungai ya di Indonesia, kalau di luar saya kurang paham ya, walaupun dulu praktikumnya di sungai juga ya, tapi tidak mengukur itu. Kalau di Indonesia itu sungai-sungai, terutama yang besar ya, itu ada peraturan gubernurnya, itu dibagi menjadi beberapa segmen ya. Contohnya misalnya air Sungai Kaligarang ya, yang tembusnya di Banjir Kanal Barat itu ya sampai di Muara, itu dari hulu sampai Muara itu dibagi dalam 7 segmen ya, 7 segmen. Jadi segmen itu, setiap segmen itu beberapa kilometer ya panjangnya, dan setiap segmen ya itu memiliki klasifikasi mutu airnya ya, klasifikasi mutu airnya. Apa itu klasifikasi mutu air ya? Jadi kalau di air tawar itu klasifikasi itu adalah baku mutu ya, baku mutu yang diterapkan di lingkungan air tawar ya, yang dibagi dalam 4 klasifikasi ya. 4 klasifikasi itu kelas satu yang disebut kelas satu itu adalah air air yang peruntukannya untuk air baku air minum. Jadi baku mutunya itu adalah standar untuk air baku air minum. Jadi ini sangat sangat teliti ya, sangat rendah sekali ya nilai-nilai parameter yang diukur itu yang boleh ada di dalam air itu harus rendah sekali. Karena ini standar untuk air baku air minum. Ya itu kelas satu atau klasifikasi satu ya. Yang kelas 2 itu air yang digunakan peruntukannya untuk rekreasi air. Ya, rekreasi air itu apa? Ya, misalnya kolam renang itu ya, kolam renang atau ada apa namanya wisata-wisata air yang wisata-wisata yang menggunakan sumber air untuk kegiatan utamanya. Maka itu masuk dalam standar 2 itu tadi ya, rekreasi air. Nah, klasifikasi 3 itu peruntukannya untuk misalnya kegiatan perikanan ya, budidaya ikan atau pertanian. Nah, itu menggunakan baku mutu kelas 3. Kemudian yang baku mutu kelas 4 itu untuk peruntukan yang lain. Peruntukan yang lain itu apa? Misalnya untuk pendingin mesin dari pabrik yang menggunakan pendingin air, nah itu boleh kelas 4. Nah, sehingga tadi setiap segmen sungai itu mempunyai status mutu airnya. Dia kelas berapa? Segmen satu misalnya Sungai Tuntang itu yang ada di hulunya di Rawapening itu ya. Sungai Tuntang itu peraturan Gubernur Pak Ganjar itu ada 9 segmen. Dari Tuntang itu atau Kabupaten Semarang menuju ke timur masuk ke Kabupaten Grobogan, kemudian belok ke utara masuk ke Kabupaten Demak. Nah, 3 kabupaten itu rata-rata mempunyai 3 segmen ya. Makanya dia ada 9 segmen itu. Di Kabupaten Semarang itu dari Tuntang sampai kalau tidak salah daerah Kedung Jati ya. Itu yang sudah mulai masuk Grobogan itu ada 3 segmen. Nah, segmen pertama itu yang dekat Rawapening itu masuk digolongkan status mutunya kelas satu. Kemudian berikutnya setelah segmen satu itu segmen 2 masuk di kelas 2. Jadi sudah tidak kelas satu lagi. Masuk kelas 3 segmen 3 itu masuk kelas 2 lagi. Baru masuk ke Kabupaten Grobogan itu kelas 3. Kelas 3 masuk di Demak kelas 3 sehingga yang terakhir di 9 itu masuk kelas 4. Jadi air yang sudah kotor ya, di muara di Morodemak sana ya. Nah, sehingga itu tadi setiap segmen itu memiliki baku mutu. Maka yang di daerah
Rawapening itu kelas 1, yaitu standar untuk air baku, air minum. Ya. Nah, di situ maka kalau ada pencemar masuk di wilayah kelas 1 itu, ya harus dianalisis sumber airnya, ya, yang kelas 1 itu dianalisis masih masih sesuai atau tidak sesuai dengan kelas 1 itu. Parameter-parameternya misalnya ada BOD, ada COD, ada logam berat, ada pestisida dan lain-lain dianalisis masih tetap masuk standar kelas 1 atau tidak. Kalau masih tetap standar kelas 1, berarti kapasitas asimilatif dari segmen 1 Sungai Tuntang itu masih memenuhi kriterianya, ya, kriteria untuk menjadi penerima beban pencemaran dari masukan yang ada. Saya tidak tahu daerah situ ada industri atau tidak. Sepertinya tidak ada ya. Kalau kita lihat klasifikasinya, status mutu airnya di segmen 1 Sungai Tuntang itu dijadikan kelasnya 1. Karena kalau ada satu industri masuk saja, saya kira sudah bisa lewat itu ya. Karena sangat sangat rendah sekali ya standar parameter-parameter yang digunakan untuk status kelas 1 ini. Ya. Karena rendah sekali. Sehingga bisa dengan cepat terlewati baku mutu itu. Nah, kalau dia masih tetap bagus ya berarti kemungkinan tidak ada beban pencemar yang masuk di situ ya. Dan memang setelah mendapatkan status kelas 1 itu ya harus dijaga. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang tentu akan menjaga itu terus ya. Maka nanti ada yang namanya mutu air sasarannya. Jadi itu tadi mutu air ya. Jadi kalau kelas 1 ini sudah nggak punya mutu air sasaran lagi. Karena nggak nyasar lagi mutu yang lebih bagus lagi sudah nggak ada. Nah, kecuali kalau kelas 2 misalnya status mutu airnya kelas 2, maka Dinas Lingkungan Hidup itu akan menyasar mutu air sasarannya ada. Karena apa? Ingin dinaikkan kelasnya, mutu airnya menjadi kelas 1 dari kelas 2. Maka dia mempunyai program mutu air sasarannya menjadi kelas 1 pada misalnya 5 atau 10 tahun ke depan. Ya. Nah, maka akan diikuti oleh program-program kerja yang sifatnya prokasih, ya, program kali bersih. Sehingga apa? Sehingga beban pencemar yang masuk itu bisa dikurangi dan statusnya dari kelas 2 bisa menjadi kelas 1. Demikian juga yang kelas 3, apalagi yang kelas 4. Mungkin enggak ya. Kelas 4 itu mungkin sangat berat ya. Karena dia merupakan akumulasi ya dari polutan yang mulai dari segmen 1 sampai dengan segmen 8 masuk ke segmen 9 tuh melewati berapa kilometer itu kan daerah sepanjang pemukiman yang memberikan beban pencemaran ke sungai itu. Sehingga berat sekali untuk membuat mutu air sasaran di muara sungai itu menjadi lebih baik. Dari 4 ke 3 saja sudah sulit sekali ya. Ya, karena dia menanggung dosa dari kabupaten-kabupaten lain gitu. Kabupaten lain tidak mau peduli kan ya terhadap itu. Kecuali tadi makanya di dalam status administratifnya itu SK-nya itu SK gubernur karena melewati beberapa kabupaten. Tidak bisa SK bupati. Kalau SK bupati hanya satu kabupaten, padahal sungai itu melewati 3 kabupaten. Kalau sungai Kaligarang atau Banjir Kanal itu 2 kabupaten kota ya. Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang ya. Kalau Sungai Tuntang itu 3 kabupaten ya. Kabupaten Semarang, Grobogan, dan Demak. Ya, ya, itu yang kalau kita lihat di sosmed itu sering yang jebol di gubuk itu ya Sungai Tuntang itu. Ya.
Oke, baik itu ya. Jadi konsep dari beban pencemaran. Nah, kemudian kita kalau eh, melihat ya, kira-kira berapa jumlah pencemar yang masuk ke lingkungan ya, dengan konsentrasi 0, pp ya 0,05 miligram per liter dengan debit sungai 1 juta liter per hari ya. Jadi kita bisa menghitung jumlah pencemar yang masuk ya. Kita kalikan 0,05 ini dengan 1 juta ya. Jadi sekitar 50.000 miligram per hari ya, 50.000. Jadi kemudian ini kalau kita jadikan gram dibagi 1.000 ya, maka 50 gram per hari pencemar PB itu masuk dalam lingkungan itu. Ya, jadi kita tahu total massa yang mencemari sistem lingkungan itu. Ya, kita terutama ini air dan udara. Udara juga bisa kan ya, medianya itu. Oke, nah ini skematik ya, beban pencemaran air ya, yang merupakan jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah dalam satuan waktu tertentu ya. Ini kurang ya, kurang satuan waktu tertentu. Jadi ini tadi saya katakan bahwa sungai di Indonesia itu dibagi dalam segmen-segmen ya. Misalnya ini segmen 3, mulai dari sini sampai ke berikutnya ya, panjang 5 kilometer misalnya. Nah, segmen 3 ini memiliki status mutu air. Status mutu air itu apa? Ya, dia diklasifikasikan pada kualitas air berapa. Segmen 3 ini misalnya kualitas air 3, ya, berarti baku mutunya mengikuti kelas 3. Ya, jadi mungkin saya lihat ada nggak baku mutu. Nah, ini yang saya maksud ya. Baku mutu air nasional itu, ya ini PP 22 tahun 2021, itu dibagi dalam 4 ini, 4 klasifikasi. Nah, ini klasifikasinya sudah saya jelaskan tadi, dari air baku air minum, sarana rekreasi, budidaya ikan, dan mengairi pertanaman atau industri ya. Nah, kelas 1 ini kita lihat, baku mutunya mengikuti ini. Jadi kalau misalnya BOD-nya ya, kelas 1 yang untuk air baku air minum itu hanya boleh ada itu maksimal 2 ppm. Ya. Kalau untuk rekreasi bahari masih boleh 3 ppm. Apalagi untuk biota air atau budidaya air itu 2 kalinya ya dari kelas 2 ini ya, atau 6 ppm. Sedangkan kelas 4 itu boleh 12 ppm. Ya, jadi ini kita lihat bahwa klasifikasi kelas 1 itu sangat sangat saya katakan sangat kecil sekali ya, sangat kecil. Nilai-nilai parameter ini harus kecil ya. Kecuali tadi yang komponen yang harus ada tadi oksigen itu semakin besar semakin bagus ya. Jadi oksigen di sini kalau tidak salah itu di atas 3 ya, di atas 3 atau lebih ya, 5 sekitar 5 ya, karena ini sangat sangat teliti sekali di kelas 1. Nah, ini yang dimaksud status mutu klasifikasinya itu seperti ini ya, kelas 1, 2, 3. Dan artinya di dalam air itu boleh ada BOD 3 ppm di kelas 2, kalau di kelas 1 hanya boleh ada 2 ppm. Ya, sekitar itu ya. Jadi kita kembali ke sini. Oke, nah ini tadi kalau katakan ini segmen ini masuk kelas 3, maka baku mutunya ya klasifikasi kelas 3 ya pada segmen ini ya. Nah, maka kemudian ada ini ambil contoh misalnya ya, skematiknya ada perusahaan 1, 2, 3, 4 yang membuang limbah pencemar cair ke dalam sungai tersebut. Nah, kalau ini dimonitor, baku mutu di sumber air ini kita monitor atau Dinas Lingkungan Hidup monitor, itu masih sesuai dengan kelas 3 tadi. Jadi tadi BOD-nya misalnya kelas 3 tadi kan tidak boleh lebih dari 6. Ya. Jadi kalau ini BOD-nya satu parameter kita ambil itu 5, masih 5.
hari-harian, misalnya monitoringnya bulanan ya, bulan 1 itu tetap 5, ya, masih kemudian 4,5, 5, 5,5, maka ini it's okay ya. Jadi ini kemampuan asimilatifnya itu masih masih bekerja dengan baik. Ya, artinya aman. Nah, dengan adanya 4 industri itu membuang di sungai ini masih aman, ya. Karena parameter BOD-nya misalnya itu ya. Tapi yang dimonitor tidak BOD saja ya. Ini ambil contoh. Semua ya, semua parameter tadi kalau monitoring di sampling ya, di sampling. Sehingga kita tahu parameter-parameter tersebut melewati kelasnya atau tidak. Ya, jadi kalau masih BOD 4,5, 5 ya nggak masalah. Jadi baku mutu yang tadi masih digunakan. Ya, jadi kita lihat di sini misalnya beban pencemar 1, ya maka dia juga mempunyai baku mutu limbah cair. Nah ini beda lagi ya. Di sini ada baku mutu sumber airnya atau baku mutu sungainya ini sesuai segmen dan mutu kelas air pada segmen 3 ini misalnya. Itu baku mutu ya, baku mutu air. Tapi di sini perusahaan satu ini membuang beban pencemar, ini dia juga punya baku mutu limbah cair 1 ya. Nah, cair 1 ya perusahaan apa? Misalnya perusahaan tapioka ya mengikuti baku mutu limbah cair tapioka. Ya, nanti parameternya ada beberapa, terutama parameternya adalah BOD kalau tapioka itu. Tapi misalnya perusahaan tekstil beda lagi, tidak menggunakan BOD ya. Dia menggunakan fenol misalnya atau zat pewarna logam berat itu yang menjadi parameter di dalam baku mutu pabrik tekstil. Eh, jadi ini kita lihat beban pencemarnya, limbah cair 2. Iya, jadi masing-masing dari perusahaan itu mempunyai karakteristik parameter limbah cair, baku mutunya itu sendiri-sendiri, ya, sesuai jenis perusahaannya. Nah, selama dia masukkan ini tidak mengalami permasalahan pada baku mutu di sumber airnya, ya ini jalan terus ya. Oke, jalan terus tiap hari nggak apa-apa, tidak apa-apa karena tidak terlewati. Ya. Oke, sebentar. Nah, ini sedikit tadi ya segmen-segmen yang di kita itu. Ya, jadi sepanjang sungai itu dibagi dalam beberapa segmen. Dan setiap segmen itu memiliki eh, status mutu air. Ya. Apakah itu misalnya yang daerah hulu kelasnya kelas 1 atau kelas 2. Ya, kemudian yang segmen 2 ini misalnya kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Yang berikutnya juga bisa segmen 3 itu kelas 2 atau kelas 3 misalnya. Dan yang ujung misalnya di daerah downstream atau daerah bawah ya, itu segmen 4 misalnya, itu masuk dalam kelas 3 atau kelas 4 ya. Ini sesuai dengan analisis yang dilakukan ya oleh Dinas Lingkungan Hidup ya, sehingga kita bisa memiliki status mutu air di tiap segmen ini. Ya, jadi di sini ya ini salah satu segmen ya, misalnya tempat pembuangan limbah ini. Ya. Nah, maka kalau ini baku mutu yang sumber air itu belum terlewati, sehingga status mutu airnya ya juga masih sesuai ya yang diharapkan ya. Ya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup tidak terlalu berat bekerja di sini ya. Tapi bisa jadi sumber mutu air ini terlewati ya, baku mutu airnya. Ya, tadi misalnya ini karena kelas 3 misalnya tadi BOD-nya sudah terlewati dari 6. Misalnya di sini menjadi 8 ppm BOD-nya. Ya. Karena apa? Karena misalnya ketambahan ada industri baru yang masuk di segmen ini yang membuang di daerah
segmen ini. Ya, ada tambahan industri baru, misalnya ada 3 industri baru yang membuang imbas di sini, sehingga baku mutunya terlewati, misalnya untuk BOD tadi menjadi 8 ppm. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, berarti kan terlewati ya baku mutunya. Dari kelas 3 ini bisa menjadi kelas 4 nanti, ya. Karena sudah 8 ya, sudah 8 apa namanya, 8 ppm ya di atas kelas 3. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan terhadap sungai ini? Apakah sungai ini dibiarkan di dalam status mutunya itu menjadi lebih jelek atau status mutunya menjadi kelas 4 atau seperti apa? Tetap menjaga status mutu kelas 3. Kalau status mutu kelas 3 dipertahankan, maka harus bagaimana kira-kira? Menurut Anda seperti apa? Izin menjawab, Prof. Untuk menjaga agar sungai tersebut masih dalam sungai kelas 3, menurut saya uh, air olahan dari industri diolah terlebih dahulu dengan IPAL, Prof. Itu yang pertama. Kalau misalnya masih uh, me- akan melebihi baku mutu ya, Prof. Itu nanti pakai cara lain, Prof. Misalnya dengan uh, penyiraman, Prof. Air olahan IPAL-nya untuk penyiraman. Begitu, Prof. Penyiraman apa? Apa yang disiram? Penyiraman ke pohon, Prof, atau tidak eh, penyerapan ke tanah, Prof. Pohon. Pohon yang mana? Pohon-pohon di pinggir itu. Bukan, Prof, di dalam industrinya, Prof. Oh. Oh. Ya, ini kan industri itu kan sebelum membangun dia harus punya AMDAL kan ya. Nah, di dalam AMDAL itu kan dia pasti sudah di dalam apa namanya, deskripsi rencana usaha, rencana kegiatan itu sudah dijelaskan ya. Mereka akan produksi produk berapa dalam 1 bulan atau 1 tahun. Mereka termasuk akan membuang limbah cair itu dalam sebulan berapa, misalnya kan. Nah, misalnya kan beban pencemar tadi kan yang dihitung, beban pencemar ini tadi yang keluar ini kan pipa itu kan hitung dalam amdalnya awal itu kan berapa dia 1 bulan itu membuang berapa kilogram beban pencemar itu tadi kan ke perairan itu. Sehingga kalau dia itu melebihi kapasitas baku mutu dari limbah cair, ya, melebihi baku mutu limbah cairnya yang sudah ada dari peraturan pemerintah ya PP 22 tahun 2021, ya, maka dia harus melakukan RKL kan, harus membuat RKL rencana pengelolaan lingkungannya seperti apa. Kalau limbahmu melebihi baku mutu, kamu harus seperti apa? Kan sudah ada ya di dalam AMDAL itu RKL-nya, sehingga maka dibuat IPAL, instalasi pengolah air limbah. Jadi sebelum limbah dibuang, pasti dia melalui IPAL terlebih dahulu, karena itu sudah masuk dalam RKL-nya mereka dan RPL-nya ya. Jadi eh, tentu perusahaan-perusahaan ini sudah memiliki IPAL. Tapi walaupun dengan IPAL, karena jumlah perusahaan itu tadi dari 4 ini bertambah 3 menjadi 7. Walaupun sudah pakai IPAL, ini beban pencemar itu meningkat. Ya. Maka apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup? Kalau tadi apa buat tanaman-tanaman, nah itu kan itu masuk dalam wetland ya, constructed wetland atau artificial wetland ya, ya penanganan limbah dengan cara alami ya. Tapi artificial ya, alaminya artificial dibuat. Ya.
Nah, itu sudah memenuhi, dia limbah cair di sini semua sudah memenuhi kaidah yang ditentukan oleh peraturan Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Tapi tetap terlewati karena ada 3 perusahaan baru yang mengajukan izin dan diizinkan gitu ya di sini. Ya, maka harus bagaimana ini Dinas Lingkungan Hidup kira-kira. Loh, ada nggak yang mau beropini? Ada tidak yang mau beropini? Iya, ya. Ada yang mau jawab? Kira-kira harus bagaimana? Iya, ah, coba nanti dicari ya jawabannya. Ah, kemudian kita lanjutkan ya. Jadi ini tadi sudah saya jelaskan. Oke, nah eh, tadi saya menjelaskan bahwa baku mutu itu ada dua, yaitu baku mutu pada sumber airnya, ya, dan baku mutu dari air limbahnya. Ya. Jadi baku mutu air itu apa? Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen lain yang ada atau harus ada, dan atau unsur penyepar yang ditenggang keberadaannya di dalam air ya. Jadi di sini komponen yang ada atau harus ada ini yang saya katakan tadi, atau harus ada ini berarti oksigen tadi.
harus ada. Kalau tidak ada justru apa suatu perairan itu menjadi sangat tidak baik. Nah, kemudian ada baku mutu air limbah. Itu ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air. Ya. Jadi di sini setiap industri punya karakteristik parameter tersendiri untuk dilihat nilainya ya masuk dalam eh, di bawah baku mutu atau sudah melebihi. Ya. Jadi ini baku mutu air limbah. Nah ini tadi kelas ukurannya ya, saya kira sudah. Jadi ada temperatur ya, ini yang fisika ya, padatan terlarut, padatan tersuspensi, warna, ya. Warna itu menggunakan apa unitnya PTCO unit ya, sehingga dengan alat kita ukur bisa ketahuan. pH, ya, jadi pH-nya sama semua ya antara 6 9 ya. Kemudian ini BOD, ini beda ya. Karena BOD itu kebutuhan oksigen oleh mikroorganisme dalam air itu untuk mendegradasi polutan atau pencemar organik ya di air ya. Nah, artinya kalau BOD-nya kecil, ya mikroorganismenya itu sedikit yang melakukan degradasi karena tidak ada pencemar organiknya di dalam air itu. Ya pencemar organik itu seperti makanan ya bagi mikroorganisme di air. Jadi ketika pencemar organik itu meningkat, maka seperti makanan yang melimpah di dalam air sehingga mikroorganisme datang itu untuk makan itu tadi. Nah, kalau makanannya banyak, mikroorganismenya akan banyak. Nah, sehingga mikroorganisme yang datang ya, ada gula, ada semut gitu kan ya. Datang untuk makan itu jumlahnya besar dan mereka semua bernapas ya, membutuhkan oksigen. Nah, itulah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk peristiwa makan pencemar organik itu yang disebut sebagai BOD itu tadi. Ya, artinya kalau BOD-nya rendah ya berarti mikroorganismenya juga rendah, artinya pencemar organiknya juga rendah karena makanannya sedikit ya. Berarti mikroorganismenya juga sedikit. Demikian juga kalau tinggi ya tinggi. Nah, ini biasanya yang banyak itu ya industri-industri yang membuang pencemar organik ya. Misalnya pabrik tapioka. Nah, itu sisa sisa dari limbah organiknya dari singkong itu yang sudah diperas itu dibuang ke perairan sungai ya. Itu meningkat pencemar organiknya sehingga mikroorganismenya juga meningkat ya. Oke, kemudian beban pencemar ini tadi ya, misalnya ini industri tapioka itu standarnya itu BOD itu maksimum 100 miligram per liter. Beban pencemar maksimumnya 4,5 kilogram per ton ya, per ton ya. Jadi kalau ini sudah per ton ya, artinya ini apa namanya setiap 1 ton dari pembuatan produk itu ya maka beban pencemarnya tidak boleh lebih dari 4,5 kilogram. Kemudian debit limbah maksimumnya 30 meter kubik per ton produk. Ya. Jadi untuk menghasilkan 1 ton produk itu debit limbahnya tidak boleh lebih dari 30 meter kubik. Nah ini baku mutu pada industri tapioka ya. Ya. Sedangkan di sini ada baku mutu juga sumber air, mutu air kelas 3 misalnya ini apa sumber air ini. Maka baku mutu BOD airnya adalah 6 ppm kalau dia kelas 3 ya. Jadi kalau kelas 2 itu 3 ppm, kelas 1 2 ppm ya standar tadi. Nah, sehingga beban pencemarnya itu volume air yang dikeluarkan ini berapa maksimum debitnya itu ya 30 meter kubik itu kalikan konsentrasinya pencemar berapa?
sehingga ketemu beban pencemaran dari suatu pabrik itu. Nah, ini misalnya ya beban pencemar limbah pabrik tapioka ya seperti ini misalnya. Jadi semua bahannya singkong ya, kemudian nah ini sisa limbahnya ya berwarna putih karena bekas singkong yang disaring ya, diambil, diendapkan ya. Nah, kemudian masuk dibuang di sungai, di selokan sehingga menjadi putih. Nah, ini adalah beban pencemar ya yang ada di suatu lingkungan perairan sungai. Nah, di sini akan besar sekali ya jumlah mikroorganisme yang mendegradasi sehingga BOD-nya sangat tinggi di sini. Ya, itu ya kira-kira apa namanya gambaran ya di dalam beban pencemar yang masuk ke dalam lingkungan perairan sungai. Oke, nah kalau kita lihat ini nilai beban pencemar ini adalah Q, ya Q itu debit muara sungai kali konsentrasi kali faktor konsentrasi konversi. Faktor konversi itu biasanya ini akan dijadikan karena awalnya debit itu adalah per detik, ya debit itu per detik nanti dihitung menjadi per hari itu berapa? Ya, dari detik per hari itu dikalikan 86.400 ya atau 86,4 itu ya menjadi satuannya per hari. Ya. Nah, ini kalau kita ngitung misalnya di suatu sungai, ya, suatu sungai, maka kita bisa ngitung debitnya itu bagaimana. Maka penampang lintang dari sungai itu misalnya ini muara sungai, ya, muara sungai Banjir Kanal Barat misalnya. Itu kita bagi dalam segmen-segmen apa luasan ya, luasan dari bukan luasan, lebar dari sungai secara total ini kita bagi beberapa bagian ya. Sehingga ada lebar 1, lebar 2 sampai lebar 8. Nah, di dalam setiap lebar ini kita hitung kecepatan arusnya ya. P1 kecepatan arus di sini, P2 kecepatannya di sini kita hitung semua. Ya, sehingga kita punya V1 sampai V8. Ya. Ya, eh, Saudara Sahri, Izin Prof, boleh bertanya Prof? ya boleh. Terima kasih Prof. Sebelumnya saya ada dua pertanyaan Prof. Ini Ya, pertama terkait tadi Prof mengatakan mengenai dilution ya. Ini kebetulan saya eh, sempat ada pengalaman Prof, sempat hmm, dengan pengolahan air limpasan tambang yang Prof yang dimana iya, salah satunya ini adalah dia memiliki dia termasuk air asam tambang yang dimana pH-nya pasti akan rendah. Nah, saya hmm, sempat uh, bisa dikatakan debat sih Prof dengan manajer yang ada, yang dimana mm, uh, yang namanya dilution itu adalah melakukan penambahan air ke dalam proses instalasi pengolahan air limbahnya yang tentu akan menurunkan nilai parameternya sehingga beban pencemarannya pun akan berkurang. Cuma hmm, dasarnya mereka melakukan itu adalah kita tidak melakukan dilution, tetapi kita menambahkan air laut yang hmm, dilakukan pengenceran di dalam bahan kimianya. Karena bahan kimianya ini adalah salah satu penambah untuk proses pengolahannya, Prof. Jadi dia menambah menambah air yang kebetulan bahan kimianya ini bentuknya pelet, Prof. Jadi dia hmm, mengencerkannya ke chemicalnya. Dengan dasar itu dia mengatakan bahwa ini tidak pengenceran. Mohon penjelasannya, Prof. Apakah ini termasuk bukan kategori pengencerannya karena dia tidak melakukan langsung ke instalasinya tetapi ke bahan kimianya. Itu yang pertama, Prof. hmm, Yang kedua, hmm, ini terkait beban pencemaran kelas yang Prof paparkan. Pertanyaan saya adalah, apakah ada kriteria tersendiri untuk parameternya instansi pemerintah bisa menaikkan beban kelas sungainya yang tadinya kelas
2 menjadi kelas 1 ya untuk perusahaan. Terima kasih, Prof. Iya. Oke, yang pertama tadi bahan kimianya itu apa? Gunanya untuk apa? Dia bahan kimianya sih dia pakai untuk semacam kayak koagulan, flocculant dan penurun. Saya kurang paham sih, Prof. Yang jelas si Hmm. air lautnya ini adalah untuk menaikkan pH-nya jadinya, Prof. Seperti itu, Hmm. Prof. Oke. Sebetulnya yang menjadi inti itu adalah outlet ya, outlet dari buangan limbah tersebut. Ya, kan? Outletnya ada kan? Itu dibuang Ada, di Prof. laut atau bagaimana? Apa Di, limbahnya dibuang langsung ke laut atau bagaimana? di sungai, tapi dia berdekatan dengan laut. Jadi dia rencana akan tarik pipa Hmm. dari laut, eh, nanti dimasukkan ke dalam chemical untuk diproses di pengenceran chemicalnya, Prof. Ya, ya sebetulnya intinya itu outlet itu begitu air dari internal industri masuk ke perairan publik, perairan umum, itu harus memenuhi standar dari air limbah tadi. Ya, jadi ini harus diikutkan apa? Tentunya ya Dinas Lingkungan Hidup yang berkonsen ya terhadap industri itu. Artinya selama limbah buangan dari outlet itu yang bentuknya mungkin cair itu tadi itu memenuhi dari standar baku mutunya, ya itu ya tidak masalah ya. Baku mutu air limbah itu. Nah, itu sudah dilakukan atau belum? Sudah memenuhi atau belum? Nah, mengenai tadi proses dari pengenceran bahan kimia itu kan masalah internal ya, masalah internal yang tujuannya sebetulnya adalah outlet atau keluaran dari limbah itu. Apapun yang dilakukan, kalau hasilnya itu sudah memenuhi di bawah baku mutu air limbah ya, it's okay, tidak masalah. Yang masalah itu kalau walaupun dilakukan apa di internal, dilakukan apapun, rekayasa apapun, tapi keluarannya masih tetap di atas baku mutu air limbah, nah itu yang jadi masalah. Itu seperti itu ya. Jadi apa namanya eh, tanggung jawab dari perusahaan itu ya membuang ke ranah publik, perairan umum itu sudah dalam kondisi yang proper, yang memenuhi syarat ya itu ya. Jadi seperti misalnya saya waktu ada ikut itu ya pengajuan izin dari smelter nikel di Morowali itu juga begitu membuang limbah tailing bekas tambang nikel itu ya tanahnya itu kan dibuangnya kan di DSTP ya namanya Deep Sea Tailing Placement. Jadi lewat pipa dari pabrik itu ke pantai kemudian ke tengah laut diturunkan ke dalam kedalaman laut sampai 250 meter. Limbah itu baru dibuang. Nah, itu juga harus memenuhi syarat ya. Kalau mau membuang limbah dengan pipa ke dalam laut, ya, di mana limbah tersebut diduga adalah limbah B3, maka laut itu harus mempunyai kedalaman minimal 1.000 meter, ya, baru boleh. Nah, 1.000 meter itu nanti pipanya masuk 250 meter ke dalam laut itu tadi. Yang syarat yang pertama itu 1.000 meter harus dipenuhi dulu itu. Kedua, perairan laut tersebut harus memiliki lapisan termoklin. Ya, termoklin. Nah, termoklin itu apa? Termoklin itu eh, gradasi atau perbedaan suhu dari air laut di sekitar 100 meter kedalaman itu terjadi penurunan suhu yang sangat drastis. Ya. Misalnya dari suhu 20 derajat, tiba-tiba turun jadi 10 derajat. Harus ada itu, ya. Gradasi atau termoklin itu di dalam kedalaman 50 sampai 100 meter. Nah, itu baru boleh
pipa B3 tadi dibuang di bawah itu di 250 meter. Tapi di antara 50 meter sampai 100 meter itu harus ada lapisan termoclean. Ya. Nah, itu syarat ya dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk membuang limbah yang diduga B3 itu ke dalam pipa dalam laut ya. Jadi membuangnya itu seperti itu ya. Nah, yang tadi seperti saya jelaskan, kalau selama nah tadi yang saya kembali lagi yang di Morowali itu, jadi sebelum masuk ke pipa kedalaman laut, dia ditampung dulu di pinggir pantai, ada tempat mixer di situ. Nah, itu diencerkan dengan air laut. Jadi limbah tailing itu yang seperti lumpur itu dicampur dengan air laut di situ, diinjek dengan air laut dengan perbandingan 1:5. Jadi satu ton 1 ton limbah limbah apa tailing itu berarti dicampur dengan 5 ton air laut sehingga dia menjadi lebih lebih encer. Lebih encer artinya itu juga merupakan menurunkan konsentrasi pengenceran dilutionnya seperti itu. Nah, sehingga baru dibuang di kedalaman laut itu. Sehingga ketika sudah keluar di kedalaman laut itu, dia konsentrasinya sudah rendah. Nah, itu dilution yang seperti itu. Tapi kalau dilution yang Anda sebutkan tadi, saya baru dengar ini ya, baru dengar seperti ini ya. Yang penting itu sebetulnya outlet dari keluaran dari limbah itu masih memenuhi sudah masih memenuhi standar baku mutu limbah atau tidak. Kalau tidak, ya berarti itu melanggar ya. Apapun yang dilakukan ya. Jadi seperti tadi. Nah, sebetulnya yang dimaksud di sini ini adalah sederhana ya. The solution to pollution is dilution ya. Sepertinya yang banyak itu kan terjadi seperti itu ya. Pabrik-pabrik itu kan membuang limbah begitu saja ke sungai itu kan. Ya begitu saja. Nah, begitu saja yang maksud dilution itu adalah limbah yang keluar masuk ke sungai itu yang mendilusi, yang melarutkan itu sungai itu. Maksudnya seperti itu. Di dalam pernyataan the solution to pollution is dilution itu maksudnya itu limbah sungai itu yang diminta untuk melarutkan atau mengencerkan itu seperti itu. Sehingga dia perusahaan itu tidak mengeluarkan ongkos ongkos proses dari penurunan pencemar itu ya. Karena kan harusnya lewat IPAL dulu, lewat IPAL. Nah, IPAL itu apa tujuannya? IPAL itu tujuannya supaya keluarannya itu memenuhi standar baku mutu air limbah. Nah, itu kan itu maksudnya. Tapi sering IPAL itu tidak dikerjakan, tidak dioperasikan ya, karena biayanya kan tinggi ya. Sehingga ya mereka curi-curi membuang limbah itu malam hari itu tadi ya. Nah, sehingga tidak ada orang yang tahu gitu kan. Nah, diencerkan, didilusikan oleh air sungai itu sendiri. Berapapun dia konsentrasi limbah pencemarnya, kalau masuk sungai ya dilarutkan ya oleh sungai. Itu ya seperti itu. Yang kedua tadi saya masih kurang paham untuk pertanyaannya tadi. Apa itu Eh, pertanyaannya? Gini Prof, kan eh, Prof mengatakan bahwa di dalam PP 22 tahun 2021 pun ada kelas sungai 1 dan 4 sampai 4 ya Prof ya. Hmm, Nah, hmm, pertanyaan saya, apakah ada kriteria parameter yang dimana DLH bisa menaikkan kelas yang tadinya kelas 2 menjadi kelas 1, misalnya lebih ketat? Karena banyak banyak setahu saya ya Prof, mohon koreksinya, masih hmm, banyak kelas sungai itu yang belum ada penetapannya sehingga kita dipukul rata di kelas 2 Prof. Seperti itu Prof. hmm, hmm. Ya, ya. Kalau pukul rata kelas 2 ya, ya itu apa keputusan itu ya berarti keputusan dari DLH setempat ya, setempat. Tapi tadi kalau misalnya dari kelas 2 pengen di kelas 1 kan ya, di kelas 1 berarti itu kan yang saya jelaskan tadi, saya katakan itu berarti DLH-nya mempunyai
mutu air sasaran. Ya. Jadi mutu air sasaran itu mutu air sebelumnya dia kelas 2, disasarkan dia mempunyai sasaran atau keinginan, cita-cita untuk bisa kelas 1. Ya, jadi di klasifikasi 2 akan di kelas 1 kan menjadi air baku air minum. Ya itu boleh-boleh saja ya, dari DLH itu melakukan itu. Ya, dan itu ya merupakan program ya, program dari pemerintah kabupaten atau kota itu pasti punya program. Kalau dia sampai seperti itu ya berarti programnya seperti itu meningkatkan. Nah, tetapi kan mutu air sasaran dari 2 ke 1 itu bukan hal yang mudah ya. Artinya apa-apa yang ada di daerah tersebut itu kira-kira bisa mendongkrak atau tidak. Nah, kalau sudah diadakan program kali bersih, misalnya Prokasi, itu misalnya buangan dari masyarakat, misalnya ditampung dulu, kemudian dibuatkan IPAL komun, IPAL publik, IPAL komun, demikian juga industri rumah tangga yang ada di masyarakat, di pemukiman itu misalnya di Pekalongan itu sentra industri batik dibuatkan IPAL komun, IPAL bersama. Nah, itu salah satu program-program yang tujuannya apa? Tujuannya adalah menekan pencemaran yang masuk ke dalam lingkungan perairan tadi yang kelas 2 ingin di kelas 1 kan tadi. Kalau kemarin kelas 2 dibiarkan saja itu masyarakat membuang limbah, industri rumah tangga membuang limbah sekarang dikelola seperti itu. Nah, itu sehingga masukan pencemar itu menjadi tekanannya menjadi lebih ringan ya. Beban pencemarnya itu menjadi lebih ringan. Nah, sehingga itu bisa ya, bisa mengurangi beban pencemar yang masuk sehingga sasaran nanti 5-10 tahun ke depan menjadi kelas 1 itu bisa mungkin itu dari salah satu sudut industri rumah tangga dengan perumahan misalnya. Tapi ada lagi yang utama itu eh, misalnya adalah dari industri. Karena dari industri ini yang ya yang utama ya membuang limbahnya artinya risiko buangan limbahnya itu cukup tinggi. Maka apa yang diterapkan misalnya aplikasi dari IPAL itu sudah harus di, dilakukan terus, dikontrol sehingga memenuhi baku mutu air limbah masing-masing pabrik itu. Nah, itu yang selama ini mungkin belum dikontrol, sekarang dikontrol. Itu salah satu program misalnya. Tapi kalau kalau misalnya sudah dikontrol itu misalnya apa masih belum bisa mengangkat menjadi kelas 1, maka ada hal yang mungkin bisa agak menjadi ekstrim ya. Jadi kabupaten atau bupati bisa merubah nilai baku mutu dari air limbah pabrik-pabrik itu. Bisa mengkoreksi. Itu ada undang-undangnya ya. Ada peraturannya di PP 82 tahun 2001. 2001 itu ada. Jadi kalau sebetulnya kalau sudah terlewati baku mutu air sungainya itu sudah terlewati, maka pemerintah kabupaten bisa mengajukan aturan baru mengenai baku mutu air limbah yang selama ini yang dipakai itu dari Kementerian Lingkungan Hidup tadi ya PP atau dari peraturan pemerintah apa eh, PP 22 tahun 2021 itu dibatalkan penggunaan itu. Tapi kabupaten membuat aturan baru yang lebih ketat ya, yang lebih ketat sehingga intinya itu mengurangi beban pencemar yang baik konsentrasi maupun bebannya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu diperketat lagi, ya, diperketat lagi. Jadi supaya lebih rendah lagi polutan itu masuk ke lingkungan. Nah itu boleh itu membuat aturan baru itu sehingga nanti
aturan penggunaan baku mutu itu berdasarkan Perda, ya, peraturan daerah, bukan lagi menggunakan misalnya PP 22 tahun 2021. Karena kabupaten memiliki alasan, ya, kami mau membuat ini menjadi kelas 1. Jadi harus dikurangi pencemaran itu. Nah, itu seperti itu ya. Itu kemungkinan bisa ya. Saya mengatakan kemungkinan bisa karena yang selama itu dilakukan ya, misalnya pemerintah Kabupaten Semarang pernah itu tahun 2012 ya, kepala DLA-nya datang ke saya. Mereka bilang mau merubah baku mutu itu karena apa? Karena baku mutu yang ada di sumber air itu sudah terlewati karena banyaknya pabrik ya, dari pabrik tekstil, pabrik makanan dan lain-lain itu di sekitar Ungaran itu ya. Itu boleh, tapi waktu itu alasannya bukan bukan untuk menaikkan ya ke mutu air sasaran ya, tapi mutu air yang ada itu sudah terlewati ya, dari kelas 3 itu sudah terlewati ya, terlewati sehingga ini karena sudah melewati ya harus dikembalikan ke kelas 3. Itu yang terjadi ya, sehingga Kabupaten Semarang membuat aturan baku mutu baru ya di tahun 2012 itu. Itu kira-kira seperti itu ya, Mas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan. Terima kasih, Prof. Penjelasannya tadi, Prof. Ye, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ya, baik. Nah, ini ya, ada yang disebut sebagai daya tampung beban pencemaran air. Ya. Itu apa? Itu merupakan kemampuan air, ya, sumber air ya di sini bisa sungai, danau dan lain-lain. Pada suatu sumber air ini ya, kemampuan airnya pada sumber air untuk menerima masukan beban pencemar tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. Nah, ini daya tampung beban pencemaran ya. Artinya ini juga sebetulnya hampir sama dengan kapasitas asimilatif ya dari suatu sumber air atau sungai itu. Jadi kalau ini tidak terlampaui, daya tampung itu masih tetap bisa menerima tanpa sumber air itu sendiri menjadi cemar ya, berarti daya tampung itu masih mencukupi untuk menerima beban pencemar dari daerah yang ada itu. Nah, di sini memang sebetulnya karena sumber air atau sungai itu memiliki kapasitas asimilasi ya. Jadi ini sama tadi ya, sebetulnya sama, cuman ini kita lihat ada baku mutunya ya. Jadi ini misalnya industri minyak sawit itu parameternya apa saja? BOD, COD, TSS, minyak dan lemak, nitrogen total, dan pH. Nah, kadar maksimumnya yang boleh itu kalau diukur tuh konsentrasinya seperti ini. BOD itu 100 mg per liter. COD 350. TSS 250, minyak dan lemak 25, dan nitrogen total 50. Nah, beban pencemar maksimumnya berapa? 0,25 kilogram per ton. Ya. Jadi ini ada, misalnya ini pabrik industri minyak sawit. Misalnya yang dua ini pabrik industri pelapisan logam. Nilainya parameternya sudah beda lagi karena ada cyanida. Di sini tidak ada BOD, tapi logam-logam berat yang ada di sini ya dengan standar ini. Ya. Nah, ini juga industri kayu lapis itu BOD, COD, fenol ya. Ini karena ada pengawet pengawet apa kayunya ya. Standarnya ada. Kemudian tapioka tadi ya, BOD, COD, TSS, cyanida dan pH ini ada. Jadi semua ini masuk ya. Kalau ini tidak terjadi cemaran, tidak tercemar ya berarti beban daya tampung beban pencemaran air di sini itu masih layak ya, masih bagus, tidak masalah ya. Nah, kapasitas asimilasi itu apa ya? Sungai itu mempunyai kemampuan untuk membersihkan polutan yang masuk secara alamiah ya. Ya sebetulnya
kemampuan itu apa? Sebetulnya kalau kita lihat sungai sendiri tidak ada kemampuan. Kalau kemampuan itu menurut saya dia ketika dimasuki pencemar itu, pencemarnya misalnya bisa menguap, hilang. Nah, itu kemampuan dia menguapkan pencemar ke udara menjadi hilang. Tapi kemampuan di sini sebetulnya itu bukan kemampuan, tapi itu pengenceran kan. Pencemar itu tidak hilang di air itu. Walaupun nanti diukur itu konsentrasinya rendah ataupun hilang, tidak ada, itu bukan karena kemampuan, tapi karena diencerkan oleh volume air yang besar itu kan. Tapi pencemar itu masih tetap ada di air itu. Nah, itu akan nanti menumpuk di muara, di sungai itu numpuknya. Kalau di sungainya tidak, karena terbawa aliran air ya, volume air yang besar ya, mengalirkan polutan itu yang masuk ke sungai itu. Jadi menurut saya kemampuan itu tidak ada ya dari air itu. Kalau kemampuan mengencerkan ya ada, tapi kalau kemampuan membersihkan polutan itu tidak ada di air ya. Nah, kemampuan suatu badan air dalam menerima limbah pencemar tanpa menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini menurut UNEP ya, kapasitas asimilasi itu ya kira-kira ya. Atau kemampuan badan air untuk pulih diri setelah kemasukan bahan pencemar. Itu juga ya karena pengenceran saja sih. Ya, ini kalau badan air apabila melampaui kapasitas asimilasinya akan menyebabkan pencemaran air. Nah, kapasitas asimilatif ini akan ditentukan oleh kondisi hidrografi, ya, hidrologis dari sungai itu. Ya. Kondisi hidrologis apa misalnya arus dari sungai itu arusnya kencang atau lambat. Ya. Kalau arusnya kencang ya dia akan cepat sekali, kapasitas asimilasinya besar sekali, cepat sekali menghilangkan pencemar. Ya, ini ciri-ciri khas sungai-sungai di pegunungan ya, yang di dataran tinggi, di mana topografinya curam ya, maka airnya mengalir dengan deras sekali ya. Nah, maka kalau di daerah situ dimasuki polutan ya, limbah cair polutan cepat sekali hilangnya. Tapi coba di daerah muara di Sungai Banjir Kanal Barat itu yang dekat laut, dekat muara di daerah Tanah Mas. Air itu seperti diam saja. Nah, di situ kapasitas asimilasinya rendah sekali. Karena apa? Karena pencemar yang tadi masuk ke air tidak ditransportasikan dengan cepat. Maka dia pelan-pelan tetap berada di kolom air itu. Ya, maka kapasitas asimilasinya rendah sekali di situ. Itu kira-kira seperti itu ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita lihat kapasitas asimilasi ini bergantung pada karakteristik hidrologis sungainya. Jadi kita lihat di sini ada 3 sungai ya, sungai C, sungai B, sungai A. Sungai A ini sungai tipikal di daerah perkotaan pesisir ini ya. Kemudian sungai B ini ada di intermediate, daerah pertengahan. Dan sungai C ini ada di hulu, daerah pegunungan ya. Jadi kalau kita lihat hidrologisnya ini cepat sekali ya. Karena topografinya tajam sekali ya. Sehingga cepat sekali alirannya. Sedangkan di tengah ini agak ada topografinya tapi tidak terlalu tajam ya. Sehingga ya lumayan cepatnya. Sedangkan di muara itu daerah perkotaan lambat sekali. Maka di sini jelas kalau kita masukkan limbah pencemar di daerah masing-masing ini kapasitas asimilasinya akan berbeda sekali. Ya. Nah, kalau di sini ya akan mengikuti bahan pencemar yang dibuang di sini ya akan berjalan lambat, pelan-pelan sekali. Sehingga konsentrasinya di sini bisa bisa tetap berada di sini ya, tidak langsung. Tapi kalau coba ini diberikan limbah langsung ya dicairkan ya, diencerkan karena keras sekali arusnya. Nah, ini yang membuat ya kapasitas asimilasi. Makanya kalau daerah perkotaan itu ya polutannya ini ketika dianalisis konsentrasinya tinggi sekali di sini karena ya
arusnya pelan sekali. Itu ya. Oke ya, saya kira saya kira sampai di sini dulu ya apa kuliah saya untuk hari ini ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan kalau ada. Izin Prof, untuk materi Ya, apakah boleh dikirimkan Prof dengan link perkuliahan malam ini Prof? apa rekodnya? Iya Prof. Oh iya coba nanti ya. Ya, saya Baik, lihat ya Prof. rekodnya ini. Ya, nanti Terima kasih banyak Prof. oke, baik.